Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Mengandalkan Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini itu memang sulit. Keadaan memang seperti ini, tapi biarlah kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala perkara, apapun keadaan kita. Kita mau selalu ingat dan ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan mujizat pasti ada. Dan kita pasti diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini, saudara. Amin. Percayalah, percayalah dan percayalah, saudara. Haleluya, Yesus. Andalkan iman. Ingat selalu untuk mengandalkan iman. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan kuasa, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku
percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari-hari yang kami lalui, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Benar, kami selalu mengandalkan Engkau, karena bersama dengan Engkau, kami dapat melalui kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ada Tuhan. Kami akan naikkan pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dan biarlah melalui pujian ini Tuhan, Engkau melawat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selalu kita percaya, saat kita berjalan dengan Yesus, saat kita dekat dengan Yesus, saat kita mau mengandalkan kehidupan kita dengan Yesus, kita akan berjalan tidak dengan ketakutan, tetapi kita berjalan dengan gagah, dengan berani menghadapi kehidupan ini. Kita percaya bersama Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Amin Yesus. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji Tuhan. Kita mau yakin, jangan cuma yakin, tetapi kita harus percaya. Kita harus memiliki iman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, aku percaya. Haleluya. Firman Tuhan, iya dan amin. Amin Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, benar kami percaya. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menaburkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang ditaburkan benar-benar berkenan di hadapan kami ya Tuhan, benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan kami Tuhan, dan benar-benar menjadi perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman, mari bersama dengan saya nyanyikan pujian berikut ini. Ya, Roh Kudus ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Ku berdiri menyembah-Mu, Roh Kudus penuhi hatiku. Ku tak mampu tanpa Tuhan, kekuatan hidupku. Saat hati mencari-Mu, Roh Kudus hibur hatiku. Ku kan mampu dengan Tuhan lewat badai hidupku. Roh Kudus, Kau bawaku melangkah menuju hari esok penuh mujizat. Dengan-Mu ku nyatakan kemenangan. Roh Kudus, Kau ajar. Roh Kudus, Kau bawaku melangkah menuju hari esok penuh mujizat. Dengan-Mu ku nyatakan kemenangan. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus,
Haleluya. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus, penolong yang ajaib itu. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Saudara sekalian, pernahkah saudara ketika saudara dalam pergumulan, dalam persoalan, dan saudara mulai mengingat kira-kira siapakah yang bisa menolong saudara untuk melewati masa-masa sulit yang sedang saudara hadapi? Mungkin ketika saudara sakit, mungkin ketika keuangan bermasalah, ekonomi goncang, ketika pendidikan, perkuliahan menghadapi tantangan yang begitu besar dan berbagai macam pergumulan. Pernahkah saudara mengingat siapa kira-kira yang dapat menolong saya? Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa ketika saudara dan saya mengalami pergumulan hidup, maka dalam jangka waktu yang singkat itu Allah sedang mendidik saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang tahu mengambil keputusan yang tepat. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah di balik pergumulan itu. Pergumulan atau masalah atau tantangan bukan berarti akhir dari langkah hidup saudara. Tidak. Tetapi dalam pengalaman kita bahwa sebenarnya di ujung daripada pergumulan itu ada kemuliaan Allah yang disiapkan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-40, saudara sekalian. Kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tetapi ingatlah kepadaku bila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Saudara sekalian, kisah ini mengenai Yusuf yang dijebloskan di dalam penjara tanpa melakukan satu kejahatan. Kalau saudara pernah mengalami hukuman tanpa melakukan satu tindak kejahatan, saya mengerti, saya dapat pastikan saudara paham situasi hati dan pikiran Yusuf. Ketika dia berada di dalam penjara, maka firman Allah berkata, Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Yusuf tetap menjadikan Allah sebagai pusat daripada pergerakan hidupnya di dalam penjara. Dia melayani, dan firman Allah berkata bahwa Yusuf melayani juru minuman dan juru roti dari Raja Firaun. Yusuf ada di dalam penjara. Kedua pejabat ini pun dimasukkan di dalam penjara. Tetapi firman Allah berkata, di dalam penjara Yusuf melayani mereka. Dan kemudian tiba satu malam di mana kedua juru minum dan juru roti daripada Raja Firaun bermimpi. Mimpi yang kurang lebih sama, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Yusuf berkata bahwa juru minuman sebentar lagi akan dihukum dengan hukuman mati. Tetapi juru roti akan dihukum dengan hukuman mati. Tetapi juru minuman raja akan dikembalikan kepada posisi semula. Kembali melayani Firaun di istana raja. Yusuf melayani mereka. Dan ayat yang kita baca tadi, ketika Yusuf selesai menyampaikan arti mimpi, karena mereka tidak mengerti apa arti mimpi mereka, dan Yusuf yang penuh hikmat Allah menceritakan mimpi itu. Dan kemudian Yusuf berkata, jika kamu sudah keluar, tolong ingatlah saya. Ceritakanlah perihalku kepada Raja Firaun, bahwa sebenarnya aku diculik, aku dicuri,
Dan aku tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan aku pantas untuk masuk dalam liang tutupan lubang penjara itu. Mari kita membaca setelah kedua pegawai Raja Firaun keluar, apa yang Yusuf tafsirkan, mimpi mereka menjadi kenyataan. Sang juru roti dibunuh, dihukum mati, tetapi juru minuman kembali kepada istana, kepada Raja Firaun. Saudara-saudara, waktu Yusuf mendengar hal ini, semangat Yusuf bangkit. Pengharapan Yusuf kembali membuncah. Wow, juru minuman itu telah kembali kepada Raja Firaun, telah bertemu dengan Raja Firaun, dia telah kembali ke istana. Pasti dia sedang menceritakan perihalku kepada Raja Firaun. Pasti sebentar lagi aku akan keluar. Yusuf begitu bersemangat, saudara-saudara. Penuh dengan pengharapan. Yusuf mulai berandai-andai. Kalau saya sudah dijemput, karena pasti juru minuman itu akan mengingat jasa saya. Saya sudah menceritakan mengenai mimpinya. Pasti dia akan ceritakan itu kepada Raja Firaun. Dan pasti sebentar lagi juru minuman itu diperintahkan oleh Raja Firaun untuk menjemput saya keluar dari penjara. Setelah saya keluar dari penjara, apa yang akan saya lakukan? Saya akan kembali pulang mencari ayah saya, mencari keluarga saya. Saya akan kembali menjalani hidup saya dengan baik. Yusuf begitu bergairah, bersemangat, antusias. Dia mulai berandai-andai. Sebentar lagi dia akan dijemput keluar dari penjara. Sang juru minuman akan menjemput dia untuk membawanya kepada Firaun. Tetapi apakah itu yang terjadi? Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian 40 ayat yang ke-23. Kita baca bersama 2-3. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, kerap kali kita dikecewakan. Oleh karena ketika kita mulai mengingat kepada seseorang yang dapat menolong kita, ternyata kita tidak diingat oleh orang itu. Kadang-kadang kita mulai berhitung dalam kesulitan, tantangan, penderitaan, kesusahan kita. Orang ini dapat menolong saya. Saya akan menghubungi dia. Saya akan pergi kepada dia. Saya akan minta tolong dari dia. Tetapi kita dilupakan. Dan kita menjadi kecewa. Ketika Yusuf menunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Seminggu telah berlalu. Yusuf bertahan dalam penantian. 2 minggu, 3 minggu, sebulan telah lewat. Setengah tahun telah lewat. Setahun telah lewat. Dan tidak terjadi apapun juga. Saya bisa membayangkan betapa sedihnya Yusuf. Setiap hari mata Yusuf hanya melihat kepada pintu penjara. Kepada tutupan dari liang penjara di mana Yusuf dimasukkan. Tetapi sesuatu yang dia nantikan tidak kunjung terjadi. Saudaraku, Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan Yusuf. Kalau saudara melihat bagaimana dari awal kisah Yusuf, campur tangan Allah begitu nyata. Bahkan daripada moyang Yusuf, dari Abraham turun kepada Ishak dan turun kepada Yakub, ayah dari Yusuf. Begitu nyata campur tangan Allah, pekerjaan Allah dalam hidup keluarga mereka. Begitu nyata. Allah sesungguhnya ada dan menyertai mereka. Tetapi di mana Allah itu ketika Yusuf di dalam pergumulan?
di mana Allah Yehova yang mereka percayai, yang sudah memanggil mereka, yang sudah menyatakan diri kepada mereka, di mana Allah itu. Saudara perhatikan, Yusuf bersama-sama dengan kedua pejabat juru minuman dan juru roti dalam penjara. Yusuf bersama-sama ketika mereka menderita, dan Yusuf melayani mereka ketika mereka menderita. Tapi dengan cepat Yusuf dilupakan. Saudara sekalian, hanya dalam jangka waktu 3 hari Yusuf dilupakan. Hanya dalam jangka waktu 3 hari. Kalau nanti saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat 13 tadi, Yusuf mengartikan bahwa dalam 3 hari ini Firaun meninggikan engkau, mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Jadi ketika Yusuf mentafsirkan arti mimpi dari juru minuman, dan Yusuf berkata 3 hari lagi itu akan terjadi. Dan ketika peristiwa itu terjadi, hanya dalam jangka waktu 3 hari juru minuman melupakan Yusuf. Bagi juru minuman, Yusuf bukan apa-apa. Yusuf bukan siapa-siapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Saudara, dalam masa COVID-19, pandemi ini, begitu banyak tantangan. Banyak orang menjadi takut. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Saudara, mau berlindung kepada siapa? Saudara mau berteriak meminta pertolongan kepada siapa? Dengan cepatnya Yusuf dilupakan. Tapi tahukah saudara, lewat pengalaman ini, Allah sedang mengajarkan kepada Yusuf, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Saudara mengasihi papa dan mama, orang tua saudara. Tapi Tuhan mau, berharaplah lebih kepada Allah. Saudara mempunyai istri dan suami, tetapi Tuhan mau saudara berharap lebih kepada Tuhan daripada kepada pasangan. Yusuf kecewa. Dia menaruh pengharapan ekspektasi yang begitu besar kepada juru minuman. Tapi bagi juru minuman, Yusuf bukan apa-apa. Yusuf bukan siapa-siapa. Saudara, jangan andalkan manusia. Saya yakin Yusuf cukup terpukul dengan fakta itu. Sepertinya tinggal selangkah dia akan keluar dari penjara. Tapi bukan itu cara Tuhan untuk membawa Yusuf keluar dari penjara. Saudara, Tuhan punya cara untuk menolong saudara dan saya dalam pergumulan. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Tapi Tuhan mau jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap sepenuhnya kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Dan Allah dengan caranya akan membawa saudara dan saya kepada jalan keluar dan pertolongan itu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Saudaraku, di dalam, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Demikian firman Allah berkata, Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap
akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Saudara, malam ini kuatkan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Engkau ada di dalam hati Tuhan. Engkau ada di dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Yesus menjadi juru syafaat yang sedang berdoa bagi saudara dan saya. Saudaraku, tiap orang ketika mulai mencapai usia yang ke-21, saya mencatat, maka kurang lebih 100.000 sel mati per hari. Itu adalah maksimal. Dan kemunduran itu mulai terjadi ketika seseorang memasuki usia yang ke-21. Setiap kita memiliki 100 miliar urat syaraf atau neuron. Kita mempunyai kemampuan untuk mengingat. Saudaraku, mengingat simbol, membedakan jenis-jenis hewan. Kita memiliki syaraf yang mengatur gerakan-gerakan teknis. Makanya ketika otak terganggu, syaraf terganggu, ada bagian tubuh yang tidak bisa digerakkan, bukan? Karena syaraf neuron kita mengatur semua itu. Kemampuan untuk mengingat nama orang, mengingat proses-proses kerja, ingatan terhadap hal-hal yang terjadi sesaat, sewaktu-waktu, bahkan secara tiba-tiba, atau ingatan pada masa-masa yang telah lewat. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Semua itu ada di sini. Saudara-saudara, tapi dengan cepat kemampuan itu akan mulai berkurang pada usia yang ke-21. Apakah kita mau mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan? Tuhan mengajar Yusuf, "Nak, jangan berharap pada manusia. Berharaplah kepada aku." Saudara sudah membaca tadi ayat dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Segala puji bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan ajarkan kepada Yusuf? Saudara-saudara, 2 tahun Yusuf menunggu, tetapi sesuatu pun tidak terjadi. Kalau saudara baca dalam Kejadian 41 ayat yang pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun mengenai 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. 7 ekor lembu gemuk makan 7 ekor lembu yang kurus, 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk, 7 bulir padi yang kurus memakan 7 bulir padi yang gemuk, menggambarkan masa kelaparan, kelimpahan 7 tahun dan kelaparan 7 tahun. Itu terjadi 2 tahun setelah Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman. Sampai Yusuf lupa kepada juru minuman tersebut. Tapi ketika Yusuf melupakan pertolongan dari juru minuman, itulah waktunya untuk Tuhan mulai bekerja. Dengan cara yang ajaib. Dulu juru minuman yang bermimpi, Yusuf ceritakan. Tapi juru minuman cepat melupakan Yusuf hanya dalam waktu 3 hari. Sekarang Allah memberi mimpi kepada Firaun. Dan Allah membawa Yusuf untuk bertemu dengan Firaun, mengartikan mimpi Firaun. Kalau saudara mulai membaca mulai dari Kejadian 41, maka kemudian di dalam ayat yang ke-40, Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir sesudah Firaun. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Allah yang bisa menolong Yusuf. Allah yang menolong Yusuf, Allah yang menolong saudara dan saya. Yang pertama, jangan andalkan manusia. Dan yang kedua, ingat saudara sekalian, Tuhan punya waktu untuk menolong saudara dan saya. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang
yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak lupa. Maria dan Yusuf pernah menangis, "Tuhan Guru, kenapa engkau terlambat? Lazarus telah meninggal." Tetapi dengan keterlambatan yang seolah-olah terlambat, Yesus on time, tepat waktu. Dan keterlambatan itu menurut manusia, itulah cara kerja Allah menyatakan mujizat dan kemuliaannya. Saudara, malam hari ini tetap ada mujizat pengharapan bagi saudara dan saya. Ingat, jangan berharap mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Dan yang kedua, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang indah. Roh Kudus yang ajaib akan menolong saudara dan saya. Berdoalah. Berdoalah. Tunggu di kaki Tuhan. Dia pasti segera datang dengan caranya yang ajaib. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita akan kembali menyanyikan pujian Roh Kudus, Kau ajaib. Haleluya. Segala puji bagi nama Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku berdiri menyembahmu, Roh Kudus penuhi hatiku. Ku tak mampu tanpa Tuhan, kekuatan hidupku. Haleluya. Saat hati mencarimu, Roh Kudus hibur hatiku. Ku kan mampu dengan Tuhan lewat badai. Amin. Hidupku, oh, Roh Kudus, Kau bawaku melangkah, ya Tuhan, menuju hari esok penuh mujizat. Denganmu ku nyatakan kemenangan. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau bawaku melangkah. Percaya saudara, menuju hari esok penuh mujizat. Haleluya. Denganmu ku nyatakan kemenangan. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau ajaib. Haleluya. Kami sembah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, segala puji bagimu. Allah penolong yang heran, sumber pertolongan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau pengharapan kami. Hanya Engkau pengharapan kami. Malam ini kami mengangkat hati kami kepada Tuhan, mengarahkan hati kami kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saat kami tidak dapat melakukan apapun juga,
ketika situasi lingkungan seolah-olah membatasi gerak langkah kami. Tidak ada kekuatan, kemampuan, dan daya. Tetapi pada saat itu sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa Sorgawi. Terima kasih, segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu. Malam ini Engkau mengajar kami lewat kisah Yusuf untuk tidak mengandalkan dan berharap kepada manusia, karena pasti akan kecewa, tetapi belajar berharap dan mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan punya waktu dan cara untuk menolong kami, untuk menantikan Engkau hadir dan bekerja dalam hidup kami. Untuk itu kami akan terus mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang ajaib. Terima kasih Bapa Sorgawi yang luar biasa. Kami tidak takut malam hari ini. Iman kami dibangkitkan di dalam Engkau. Engkau sedang memegang tangan kami, membawa kami melangkah melewati pergumulan hidup. Bersama Engkau kami nyatakan kemenangan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami hanya bisa melihat terbatas sesuatu yang ada di depan mata kami. Tapi dengan iman malam ini kami melihat bahwa jauh di balik segala kesulitan tantangan ada kemuliaan-Mu yang Engkau siapkan bagi setiap kami. Hamba berdoa berkati sidang jemaat, berkati seluruh mereka yang sedang berdoa bersama pada saat ini. Pergumulan rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, profesi, pendidikan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu nyata berlimpah-limpah dalam segala pergumulan. Biarlah umat-Mu tetap setia dan mengasihi Engkau, sebab Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami berlutut merendahkan diri, menanti-nantikan Engkau, Engkau akan hadir pada waktunya dengan segala kekuatan, keajaiban, kemuliaan, kehebatan-Mu, dan menyatakan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit, penyakit apapun itu, sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Berkati negara kami, provinsi kota kami diberkati dalam nama Yesus. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo, jajaran menteri kabinet, seluruh para medis, dokter, perawat, dan semua orang yang sedang ada di garda depan untuk Tuhan merawat orang-orang yang sakit dalam masa pandemi COVID-19. Pertolongan, perlindungan, hikmat dari Allah menjadi bagian mereka semua. Berkati keluarga kami, lindungi, pagari dengan kekuatan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami tidak pernah sendiri karena Allah Immanuel bersama dengan kami. Terima kasih buat malam hari ini, ibadah yang sudah ditolong oleh Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kita dari malam ini sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Berdiri menyembah-Mu, Roh Kudus penuhi hatiku. Ku tak mampu tanpa Tuhan, kekuatan hidupku. Saat hati mencari-Mu,
Kudus, hibur hatiku. Ku kan mampu dengan Tuhan lewat badai hidupku. Roh Kudus, Kau bawa ku melangkah menuju hari esok nunggu mujizat. Denganmu punya takkan kenangan. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau bawa ku melangkah menuju hari esok penuh mujizat. Denganmu punya takkan kenangan. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau ajaib. Roh Kudus, Kau ajaib.